Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang untuk tahun 2025 di tingkat kelurahan dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 25 Januari 2024. Yang kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 29 Januari hingga 1 Februari 2024. Forum Musrenbang yang diikuti oleh para pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan permasalahan, isu, tema pembangunan dan skala prioritas. Dengan dibukanya Forum Musrenbang ini, mari kita wujudkan Kota Salatiga yang nyaman dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu peserta Musrenbang yang saya hormati. Sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis tahun 2025 serta fokus prioritas pembangunan tahun 2025, kami sampaikan gambaran kondisi makro Kota Salatiga pada tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, indeks pembangunan manusia Kota Salatiga tertinggi se-Jawa Tengah pada tahun 2023. IPM Kota Salatiga naik sebesar 0,64 dari tahun sebelumnya menjadi 84,99. Yang kedua, angka kemiskinan Kota Salatiga di tahun 2023 turun dari 4,73 menjadi 4,66. Yang artinya kita berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,07. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berhasil kita turunkan menjadi 4,57 dari sebelumnya sebesar 5,58. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena pasca pandemi menjadi 5,53. Kondisi makro Kota Salatiga tahun 2023 ini menjadi pijakan awal untuk menentukan langkah tepat dalam membangun Kota Salatiga di tahun 2025 menuju pencapaian target makro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2025, Kota Salatiga menetapkan tema pembangunan, mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri. Dengan prioritas pada 1. Peningkatan kemantapan jalan. 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan. 3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan. 4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup. 5. Peningkatan pelayanan perhubungan. 6. Penataan kawasan kumuh perkotaan. 7. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih. 8. Pengembangan usaha perekonomian rakyat. 9. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan. Dengan Musrenbang ini, mari kita bersama wujudkan Salatiga yang nyaman dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di kelurahan, pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan dana kelurahan yang digunakan untuk kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Adapun penetapan indeks pembobotan, besaran persentase pembagian penggunaan, dan besaran pagu alokasi anggaran per kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota. Jenis kegiatan untuk menjabarkan dana kelurahan, yang pertama, kegiatan sarana dan prasarana kelurahan, yaitu pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Yang kedua, kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan mencakup pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, lembaga kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya. Harapan kami, penggunaan dana kelurahan lebih tepat tujuan, tepat sasaran, dan tepat kaidah. Tahun anggaran 2025, selain pembangunan fisik yang menjadi fokus pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan manusia juga tetap menjadi prioritas yang terus dikembangkan untuk peningkatan daya saing SDM yang unggul.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah Kota Salatiga adalah dengan pengaturan dana kelurahan. Yang perlu digarisbawahi dalam penggunaan dana kelurahan adalah mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat minimal sebesar 35% di luar insentif RT, insentif RW, RPMK, dan PKK termasuk BPJS. Untuk kelurahan yang tidak dapat menjabarkan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat sebesar 35% itu, maka sisa alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk percepatan penurunan kemiskinan dan atau penanganan stunting melalui pembangunan sarana prasarana air bersih, sanitasi, persampahan, dan RTLH dengan sasaran perorangan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat serta untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita wujudkan pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Musrenbang dalam penyusunan RKPD tahun 2025 adalah: yang pertama, rembuk warga, Pramusrenbang Kelurahan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan akar permasalahan dan isu yang muncul dari elemen masyarakat yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah Musrenbang Kelurahan menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD Kota Salatiga dan mengusulkan kegiatan yang melibatkan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang ketiga adalah Musrenbang Kecamatan menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas di dalam Musrenbang Kota yang nantinya akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan kepada prioritas pembangunan. Mari kita wujudkan Musrenbang sebagai salah satu media untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan produktif.